Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum ya tulabi wa talibati jami'an? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum jami'an fi hadzal liqa'. Wa fi hadzal liqa' al-mubarak إن شاء الله تعالى سنواصل درسنا من حيث توقفنا عنده في اللقاء الماضي. ولقد توقفنا عند آخر باب الاشتغال. Ya. توقفنا في البارحة عند آخر باب الاشتغال هنا، ولكن قبل أن نواصل درسنا في باب المنادى أريد معكم أن نراجع ما قد درسنا في اللقاء الماضي. نراجع من أول باب المنسوبات من الأسماء. Kita murajaah dari awal bab al-mansubat min al-asma. Nah, qulna bil ams anna al-mansubat min al-asma 15, ya, bahwasanya isim-isim yang mansub, ya, yang dinasab itu jumlahnya ada 15, wa hiya al-maf'ulu bihi, ya, sampai terakhir kita sebutkan ismula allati li nafyi al-jinsi. Ya, ini jumlahnya ada 15. Adapun tabi' maka ini tidak, ya, termasuk ke dalam 15, ya. Adapun tabi' ini tidak termasuk ke dalam yang 15 yang disebutkan di sini. Karena tabi' ini hukumnya apa? At-tabi'u lahu hukmu al-matbu'. Ya, bahwasanya tabi' itu hukumnya yang matbu'. Oleh karena itu dia tidak dihitung ke dalam 15 ini. Baik. Nah, nanti Anda bisa baca kembali, ya. Jadi isim-isim yang dimansub itu jumlahnya ada 15. Nah, wa qad dakhalna aidan fi bab al-maf'ul bihi. Dan juga kita telah masuk pada bab al-maf'ul bihi, wa huwa al-ismu alladhi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu. Ya, al-maf'ul bihi huwa al-ismu alladhi aw al-ismu al-mansub alladhi waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Isim mansub yang terjadi padanya pekerjaan, atau isim mansub yang dikenai pekerjaan. Contohnya darabtu Zaidan, fa naqul Zaidan huna maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Wa kadzalika rakibtu al-farasa, fal faras huna al-farasa naqul annahu maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wattaqullah, lafdzul jalalah huna maf'ulun bihi. وكذلك قول الله تعالى يقيمون الصلاة، فالصلاة هنا مفعول به. نعم. طيب، والمفعول به على قسمين. Maf'ul bihi terbagi menjadi dua jenis, ya. Jadi maf'ul bihi seperti yang kita katakan kemarin adalah isim mansub yang dikenai pekerjaan, atau dalam bahasa Indonesia adalah objek. Dan terbagi menjadi dua, yaitu apa? Zahir wa mudmar, ya. Al-zahir ma taqaddama dzikruhu. Ya, adapun yang zahir ini yang telah lalu penyebutannya, yaitu darabtu Zaidan, ya, rakibtu al-farasa, kemudian ittaqullah, lafdzul jalalah, yuqimuna as-shalah. As-shalah ini semua adalah maf'ul bihi zahir, ya. Adapun al-mudmar, yaitu dhamir, mudmar itu dhamir, maka terbagi menjadi dua. Ada dhamirun muttasilun, ya, seperti akramani, ya. Jadi ya di sini adalah dhamir muttasil. Dan dia apa? Maf'ulun bihi. Nah, dhamirun muttasil seperti akramani dan akhwatnya, saudarinya. Ya, seperti yang kita contohkan kemarin, ya, ada kaf al-khitab, ya. Kemudian ada dhamir ghaib dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dhamir munfasil, ya. Jadi maf'ul bihi, ya, dari dhamir yang pertama tadi dhamir muttasil, yang kedua dhamir munfasil. Seperti iya, ya. Ya, ini adalah
dhamirun munfasil dan akhwatnya, jadi iya ya, ya. Maka terdiri dari 12, ya 12 atau 14 ya kalau kita rinci 14 dhamir. Kemarin kita contohkan iyyaka na'budu ya. Jadi iyyaka itu adalah maf'ulun bihi muqaddam ya, dan dia adalah dhamir munfasil ya. Waqad taqaddama dzalika fi faslil mudmar, dan sungguh telah berlalu ya hal ini pada pasal mudmar, pembahasan tentang dhamir, nanti bisa dimurojaah kembali. Baik, kemudian wal aslu fihi an yata'akhkhara 'anil fa'il. Dan asal dari maf'ulun bihi ini adalah eh, benar berada di akhir setelah fa'il. Jadi dia datang setelah fa'il. An yata'akhkhar, ya, harusnya dia apa? Asalnya dia berada terakhir setelah fa'ilnya. Ya. Contohnya wa waritha Sulaimanu Dawuda. Sulaiman di sini fa'il, kemudian Dawuda di sini adalah maf'ulun bihi. Asalnya seperti ini. Jadi harus di akhir daripada fi'ilnya. Ya. Kemudian waqad yataqaddamu 'alal fa'il. Dan bisa jadi maf'ulun bihi ini mendahului fa'ilnya jawazan, secara boleh. Ya, seperti daraba su'da Musa. Maf'ul bihi-nya adalah su'da. Seperti ini boleh. Ya. Fa'ilnya adalah Musa. Ya, karena su'da ini mu'annas, ya. Ya, maka kita boleh mendahulukan maf'ulun bihi-nya, ya. Karena di sini aminal labsu, ya, aman dari kerancuan. Karena seandainya jika fa'ilnya su'da, maka fi'il ini ada ta'nisnya, dorobat, seperti itu. Maka ini hukumnya boleh untuk mendahulukan apa? Maf'ulun bihi, ya, daripada fa'ilnya, ya, su'da maf'ulun bihi, fa'ilnya Musa. Kita dahulukan maf'ulun bihi-nya karena aminal labsu, ya, aman dari kerancuan. Ini hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, ya, bisa jadi maf'ulun bihi itu mendahului fa'ilnya, dan ini wujuban, ya, secara wajib, seperti zana syajara nauruhu, ya, zana syajara nauruhu, menghiasi, ya, pohon tersebut bunganya, ya, menghiasi pohon tersebut bunganya. Maksudnya bunganya, ya, menghiasi pohon tersebut. Nah, ini wajib untuk kita dahulukan maf'ulun bihi-nya, yaitu asy-syajarah, karena fa'ilnya di sini terdapat dhamir, ya, dhamir ha ini, yang mana dhamir itu perlu tempat kembali, ya, dan tempat kembalinya harus di belakang, ya, harus mendahului dhamir ini. Maka dalam hal ini tempat kembalinya adalah asy-syajar, ya, maka harus didahulukan daripada dhamirnya. Zana syajarah nauruhu. Nggak boleh kita katakan zana nauruhu asyajarah, tidak boleh. Karena dhamir ini tempat kembalinya di belakang. Waqad yataqaddamu 'alal fi'li wal fa'il. Ya, dan bisa jadi juga maf'ulun bihi itu mendahului fi'il maupun fa'ilnya, kama taqaddama fi bab al-fa'il, sebagaimana yang telah dibahas pada bab al-fa'il. Nanti bisa dimurojaah rekaman yang kemarin maupun yang sebelum-sebelumnya. Wa minhu ma udmira 'amiluhu jawazan. Dan di antara maf'ulun bihi itu ada yang udmira, ai hudhifa, dihapus amilnya jawazan. Boleh dihapus amilnya. Contohnya qalu khaira. Ya, asalnya adalah qalu anzala khaira. Mereka mengatakan anzala khaira, ya, menurunkan kebaikan. Maksudnya Rabb kami, ya, menurunkan apa? Kebaikan. Jadi asalnya adalah qalu anzala khaira. Ya, jadi amilnya adalah anzala. Adapun khairanya ini maf'ulun bihi. Jadi amil itu yang menyebabkan maf'ulun bihi ini mansub. Jadi amilnya dihapus. Hukumnya jawaz, boleh. Maka kalau boleh dihapus, boleh juga ditambahkan qalu anzala khaira. Kita katakan seperti itu. Ditambahkan. Kalau dihapus ya qalu khaira, ya. Dan juga ada yang dihapus amilnya secara wujuban, secara wajib, ya, di banyak tempat, ya. Dan diantaranya kemarin kita bahas di tempat yang pertama, minha, diantaranya babul istiwal, ya, bab istiwal. Maka dalam bab istiwal ini maf'ulun amil dari maf'ulun bihinya mahdzufun wujuban, harus dihapus, wajib untuk dihapus, ya. Dan kemarin kita jelaskan bahwasanya hakikat dari istiwal itu adalah an yataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun aw wasfun mushtaghilun bil 'amali fi dhamiril ismi sabiqi
au fi mulabisihi 'anil 'amali fil ismi sabiq. Ya. Jadi hakikat dari istighol ya kemarin adalah kita tulis di sini ya. Nah, sambil kita simak hakikat atau definisi dari istighol ini adalah an yataqaddama ismun ya. Contohnya di sini ya, Zaidun ya, idribhu. Nah, ini kita kasih tanda dulu ya. Kita jadikan contoh ini. Zaidan afwan ya. Zaidan idribhu. Nah, contohnya adalah ini, istighol. Nah, hakikat istighol adalah an yataqaddama ismun. Jadi isimnya datang lebih dahulu. Yataqaddam, datang lebih dahulu. Contohnya adalah Zaidan. Ya. Isimnya datang lebih dahulu. Isim mansub ya. Isimnya harus mansub ya. Karena dia adalah maf'ulun bihi yang amilnya dihapus secara wajib. Ya. Jadi hakikat dari istighol sekali lagi an yataqaddama ismun, isimnya datang lebih dahulu wa yata'akhkharu anhu fi'lun aw wasfun. Dan datang setelahnya, datang terakhir setelah isim ini fi'il atau wasf ya. Contohnya idrib. Nah, ini fi'il ya. Fi'il. Kita mengambil contoh yang fi'il dulu ya. Yang wasf nanti. Ini yang wasf ya. Jadi isimnya lebih dahulu, kemudian datang setelahnya fi'ilnya. Yang fi'il tersebut mustaghilun bil amal fi dhamiri al-ismi sabiqi. Yang fi'il tersebut mustaghil, dia sibuk beramal, ya, punya kerjaan sendiri. Kerjaannya apa? Bil amal fi dhamiri al-ismi as-sabiq. Beramal pada dhamir isim yang lalu, yaitu dhamir ha. Nah, dhamir ha. Dia amalannya di situ. Ya, dan dhamir ha itu adalah dhamir dari isim yang lalu. Isimnya apa? Zaid. Ini hakikat dari istighol. Atau juga dia bisa beramal pada mulabisnya. Ya. Kemudian anil amali bil ismi sabiq. Jadi dia sudah sibuk sendiri amalannya di sini ya daripada beramal di isim yang telah lalu. Ya, ini hakikat dari istighol. Contohnya adalah Zaidan ya, idribhu, kemudian Zaidan ana ya, daribuhul an atau godan bisa, kemudian Zaidan darabtu gulamahu ya. Kalau Zaidan ana daribuhu berarti ini adalah wasaf. Wasaf. Zaidan darabtu gulamahu berarti ini amalan fiilnya pada mulabis ya. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu bi'unqi. Kulla insanin alzamnahu. Syahidnya di sini. Kulla insanin alzamnahu. Ya. Maka apa? Fanasbu fi dzalika kullihi bimahdhufin wujuban. Maka penasoban di isim ini seluruhnya yaitu Zaid, ya, Zaid ya. Penasobannya ya pada isim ini Zaid, kemudian Zaid yang kedua, kemudian Zaid yang ketiga dan juga kulla ya. Fanasbu fi dzalika ya. Yang menasobkan ini semuanya adalah bimahdhufin wujuban, dengan sesuatu yang dihapus secara wajib. Apa itu? Yufassiruhu ma ba'dahu. Yang menjelaskan atau menafsirkannya adalah fi'il ya atau sifat setelahnya ya. Contohnya tadi Zaidun idribhu ya. Maka yang menasabkan Zaid siapa? Ya ini yang menafsirkan idrib ini. Maka takdirnya adalah idrib Zaidan idribhu. Tadi kan kita cuma punya apa? Zaidan idribhu ya. Yang menasabkan Zaidan adalah idrib. Ya. Dari mana kita peroleh lafaz idrib ini? Dari fiil yang setelahnya. Ya. Begitu juga dengan ana dharibun Zaidan ana dharibuhu. Kita punya jumlah ya istighol ya Zaidan ana dharibuhu. Siapa yang menasabkan Zaidan ini? Ya. Yang setelahnya menafsirkannya ana dharibuhu. Ya. Maka yang menasabkan Zaidan adalah ana dharibun. Dharibun Zaidan ana dharibuhu. Kemudian kita tadi juga punya fiil atau punya jumlah mufidah Zaidan darabtu gulamahu. Siapa yang menasabkan Zaidan?
Maka kita jawab yang menasabkan Zaidan adalah yang dijelaskan oleh yang setelahnya. Setelahnya apa? Darabtu gulamahu. Maka yang menasabkan Zaidan, kalau kita katakan darabtu Zaidan, ini keliru. Ya. Maka kalau keliru, ya karena kita nggak mukul Zaidan, yang kita pukul adalah anaknya atau budaknya. Maka kita cari fiil yang munasib, yang cocok, yaitu ahantu. Ya, aku ya menghinakan Zaidan. Ya, darabtu gulamahu. Ya, aku menghinakan Zaidan, aku memukul anak atau budaknya. Ya, karena dengan memukul ya anak Zaidan ini ya tercapailah apa? Ihana atau penghinaan tersebut. Jadi aku menghinakan Zaidan, aku memukul anaknya. Tidak kita katakan darabtu Zaidan. Ya. Karena yang kita pukul adalah gulamnya. Kemudian juga alzamna kulla insanin alzamnahu. Ya, awalnya kita hanya punya kulla insanin alzamnahu. Ya, setiap manusia kita lazimkan ya, amalan-amalannya. Maka siapa yang menasabkan kulla? Yang menasabkan adalah dijelaskan oleh ya, yang setelahnya, yaitu alzamnahu. Maka yang menasabkan adalah alzamna. Nah, dan penasab ini semua yadrib, ana dharibun, ahantu, alzamna, mahdhuf ya wujuban ya. Penasab ini semua apa? Mahdhuf wujuban. Wajib untuk dihapus ya. Inilah hakikat dari istighol. Baik, dan istighol itu tulab dan talibat memiliki 3 rukun. Ini tambahkan istighol memiliki 3 rukun. Ya. Nah, baik. Jadi hakikat istighol ini ana tulis di sini anna intisab al-ismi al-mutaqaddimi bi fi'lin mumathilin lil fi'li al-mutaakhiri huwa madhhabul jumhur. Kemarin kita katakan dalam bab istighol ini terbagi menjadi dua madhab ya. Ada yang di antara para ulama lughawi ya lughawiyin mereka mengatakan boleh ya misalnya Zaidan ini marfu ya. Zaidun idribhu. Pendapat yang kedua Zaidan idribhu harus mansub dia. Dan kita katakan mansub itu adalah pendapat jumhur yaitu anna intisaba lismil mutaqaddimi bahwasanya ya nasabnya apa? Nasabnya isim yang mutaqaddim yaitu Zaidan ya. Nasabnya isim yang mutaqaddim yaitu Zaidan ya. Bi fi'lin mumathilin lil fi'lil mutaakhir dengan fi'il yang serupa dengan fi'il yang terakhir. Fi'il yang terakhir adalah idrib ya. Idrib ya. Tanpa hu. Dengan fi'il yang serupa dengan fi'il yang terakhir ya. Maksudnya fi'il idrib yang serupa apa? Ya berarti idrib. Nah, seperti itu. Tapi idrib ini wajib mahdhuf ya. Mahdhuf wujuban. Ini adalah pendapat jumhur. Pendapat apa? Jumhur. Jadi bahwasanya nasabnya isim mutaqaddim ini dengan fiil yang serupa dengan fiil yang terakhir ini adalah pendapat apa? Jumhur. Ya, jadi istighol ini pendapat jumhur. Kemudian arkan rukun-rukun istighol ada 3 ya. Masyghulun anhu. Kalau kita ambil dari contoh sini Zaidan idribhu ya. Zaidan idribhu ini wajib dihapus ya. Zaidan idribhu, maka rukun istighol ada 3. Yang pertama masyghulun anhu yaitu Zaidan ya di sini Zaidan masyghulun anhu ya. Masyghulun anhu itu apa? Ya fa'ilnya sudah sibuk darinya, tidak beramal padanya ya. Fa'il idrib ini sudah apa? Sibuk dari Zaidan. Nggak mungkin untuk beramal pada Zaidan. Ya, makanya disebut masyghulun anhu. Sibuk darinya. Jadi dia nggak dia apa? Nggak digubris sama fi'il idrib. Kemudian rukun yang kedua masyghulun yaitu idrib. Idrib ini masyghul dia. Sibuk dia. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan masyghulun bihi yaitu hak dhamir. Sibuk ya, masyghulun bihi ya. Masyghulun bihi artinya sibuk dengannya yaitu hak dhamir. Jadi idrib ini masyghulun, hak dhamir masyghulun bihi ya. Kemudian Zaidan adalah masyghulun anhu
ya, masyghulun anhu. Maka yang menasabkan Zaidan ya adalah seperti yang dikatakan di sini, fi'lin mumasilin ya lil fi'lil mutaakhir. Fi'il yang serupa dengan fi'il yang terakhir ini, yaitu apa? Idhim. Ya. Bisa dipahami ya, tulab dan talibat insyaallah. 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 Barakallahu fiikum. Baik. Nah, baik ya, kita lanjutkan. Mana? Baik, nah, bab istighol sudah kita murojaah. Kemudian kita masuk ke pembahasan baru, faslun fil munada. Ya, tentang munada. Ya. Dan munada ini adalah isim mansub yang amilnya wajib dihapus sebagaimana istighol. Ya, karena di pembahasan sini ya yang terakhir ini di antara maf'ulun bihi itu ada yang amilnya dihapus. Ada yang amilnya dihapus secara boleh, contohnya qalu khaira. Ya. Kemudian ada yang dihapus secara wajib. Di antaranya adalah pada bab istighol. Bab istighol, kemudian di antaranya lagi pada bab munada. Ya. Wa minha al-munada, dan di antara yang wajib dihapus amilnya ya adalah bab munada. Nahwu ya Abdallah, wahai Abdallah. Fa inna aslahu ad'u Abdallah. Ya, jadi amil dari Abdallah dari isim mansub ini adalah ad'u asalnya. Ya. Tetapi ad'u ini mahdzufun ya, wujuban. Dia wajib untuk dihapus. Ya. Fahudzifal fi'lu, maka fi'il ya, fi'il ad'u ini dihapus wa uniba, dan digantikan ya anhu ya dengan ya daripada apa? Fi'il yang dihapus ini. Jadi fi'il ad'u ini dihapus kemudian digantikan dengan ya an-nida, ya nida ya. Jadi asalnya adalah ad'u Abdallah. Ya, Abdallah di sini berarti isim mansub ya, isim mansub ya. Dan amil atau yang menasabkannya adalah fi'il ad'u ya. Kemudian fi'il ad'u ini dihapus dan digantikan dengan ya an-nida ya. Dan penghapusan ad'u ini hukumnya wajib ya. Awalnya ad'u Abdallah, aku memanggil Abdallah. Kemudian berubah menjadi ya Abdallah. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Baik. Wal munada khamsatu anwa'in. Dan munada itu ada 5 jenis. Yang pertama al-mufrad. Al-mufradul alamu. Ya, munada mufrad alam. Ya. Kemudian yang kedua wan nakiratul maqsudah. An-nakiratu al-maqsudatu. Munada nakirah maqsudah. Kemudian yang ketiga wan nakiratu ghairul maqsudah. Dan nakirah ghairu al-maqsudati. Nakirah ghairu maqsudah. Yang keempat al-mudhafu. Munada al-mudhafu. Kemudian yang kelima adalah asyabihu atau di sini al-musyabbahu bil mudhaf. Munada al-musyabbah bil mudhaf. Ya, ini 5 jenis munada, munada mufrad, nakirah maqsudah, nakirah ghairu maqsudah, kemudian mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Jadi mufrad yang pertama dia mufrad ya. Nakirah maqsudah, nakirah ghairu maqsudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Nah, perinciannya ada di setelahnya. Fa amal mufradu, adapun munada mufrad al-alam, mufrad alam. Baik. Adapun munada fa amal mufradul alamu, adapun munada mufrad alam wan nakiratu al maqsudatu, dan nakirah maqsudah ya. Fa yubnayan, maka
kedua munada ini hukumnya mabni. Ya, hukumnya apa? Mabni. Ya, karena munada itu hanya ada dua. Yang pertama mabni, yang kedua mansub. Ya, ya. Atau kalau antum mau katakan yang pertama mabni, yang kedua mu'rab. Ya. Dan mu'rabnya hanya mansub. Tidak ada marfu maupun majrur. Nah, baik. Jadi al-mufrad al-alam wan nakiratul maqsudah fa yubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halatil i'rab. Ya. Adapun munada alam dan nakirah maqsudah, maka ini mabni dengan yang dia dirofa dengannya ketika dalam keadaan i'rab, ketika dalam keadaan mu'rab. Ya. Maka yang pertama, fayubnayani 'ala dhammi in kana mufradaini. Maka dia mabni dengan dham kalau keduanya mufrad. Maksudnya munada mufrad dan nakirah maksudah, kalau dia mufrad ini mabni dengan dham. Baik, mungkin sebelum kita masuk ya ke bab atau kita membaca ini, mungkin Anda jelaskan ya untuk apa sih munada mufrad, nakirah maksudah, nakirah ghairul maksudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf itu. Kita pindah ke Word ya. Baik. Nah, kita ini masih bab kemarin ya. Baik, kita masuk ke bab al-munada. Ya, di sini. Al-munada ya. Khamsatu anwa'. Munada ada 5 jenis. Yang pertama ada al-munada al-mufrad ya. Biar lebih mudah al-mufrad gitu saja. Alamnya ya enggak usah sama aja. Al-munada al-mufrad. Contohnya bagaimana? Contohnya ya Zaid ya. Ya. Ya Zaid ataupun ya Zaidani, ya Zaiduna, itu juga apa? Munada mufrad. Ya. Karena yang dimaksud dengan mufrad, ya, di sini bukan lawan dari musanna maupun jamak, tidak. Tapi yang dimaksud dengan munada mufrad itu adalah yang bukan mudhaf maupun syabih bil mudhaf. Seperti pada pembahasan apa waktu itu? Ya, kalau tidak salah ini ya, la nafiyah lil jins ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah yang bukan mudhaf maupun syabih bil mudhaf. Ya. Bukanlah lawan dari musanna maupun jamak. Ya, maka Zaidan ini munada mufrad. Zaidun juga munada mufrad. Ya. Baik, ini yang pertama, jenis munada yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi apa? Al-munada apa tulab? Kalimat Nakirah. an-nakirah maksudah atau ghairul maksudah? Maksudah. Al-maksudah. Nah, yang kedua adalah munada an-nakiratul maksudatu. Maksudatu. Nah, al-munada nakir al-maksudah. Ya, kalau munada mufrad itu ya kita manggil ya Zaidu, ya Zaidani, ya Zaidun, ya Zaiduna. Kemudian munada nakirah maksudah itu maksudnya ya, kita memanggil orang yang sudah kita maksudkan. Misalnya ya rojulu. Ya rojulu. Ya rojul. Ana manggil Mas Jan. Ya Ana sudah tahu. Sudah kenal. Dan Ana ketemu Mas Jan berada di depan Ana. Ana panggil ya rojulu. Ya. Maka ini disebut dengan munada nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Ya, jadi orangnya Anda maksudkan, ya rojul.
Kemudian jenis yang ketiga tadi ada al-munada غير النكرة غير المقصودة. an-nakirah. Hasan. Al-munada an-nakirah ghairul maqsudah. غير المقصودة. Nah, ini untuk membedakannya bagaimana dengan yang sebelumnya. Al-munada an-nakiratu ghairul maqsudah. Adapun munada nakirah ghairul maqsudah ini, ya ana memanggil ya siapapun gitu. Ya, seperti misalnya orang buta, ya dia mengatakan ya rajulan. Nah, orang buta ya manggil ya rajulan, wahai laki-laki. Jadi siapapun dia panggil. Ya rajulan, ya, wahai lelaki. Dia nggak memaksudkan satu orang pun. Intinya yang merasa laki-laki ya penuhi panggilan anak gitu ya. Ya rajulan, wahai laki-laki. Orang buta ya ankidni misalnya. Ya rajulan ankidni. Ya, wahai laki-laki siapapun ya ankidni, tolong aku. Selamatkan aku. Ya. Kalau yang tadi nakirah maksudah itu dia memaksudkan ya rajulu, yang ana maksud Mas Jan misalnya. Ya rajul, ya. Limadza lam tahdur bil ams? Kenapa antum tidak hadir kemarin? Ya, misalnya. Adapun yang nakirah ghairul maksudah ini perkataan orang buta misalnya ya rajulan ankidni, wahai laki-laki ya siapapun ya, tidak memaksudkan ya, muayyan orang tertentu ya. Ankidni ya. Selamatkan aku. Ini nakirah ghairu al maksudah. Kemudian jenis yang keempat, munada apa? مضاف. Al-munada al-mudhaf. Ahsanti. Al-munada al-mudhaf. Misalnya ya Abdallah. Ya, ya mudhaf secara susunan. Ya Abdallahi mudhaf, ya Abda mudhaf, lafzul jalalah mudhaf ilaihi. Jelas ya. Kemudian yang terakhir al-munada asy-syabih bil mudhaf ya. Atau al-musyabbah gitu ya, sama saja asy-syabih ya bil mudhaf. Ya, munada yang musyabbah yang diserupakan dengan mudhaf. Misalnya ya tali'an ya tali'an apa jabalan. Nah, ya tali'an jabalan ya, ini nggak usah kasih harokat. Ya tali'an jabalan. Kenapa tali'an jabalan ini disebut dengan syabih bil mudhaf, diserupakan dengan mudhaf? Karena dia bermakna seperti idhofah, seperti mudhaf dan mudhaf ilaihi ya. Sama dengan kalau kita mengatakan ya tali'a apa al jabali. Masya Allah, ya internet bersiapa. Nah, kita matikan dulu kameranya. Internetnya lemah ya. Nah, ya tali'an jabalan. Ya, tali'an jabalan ini disebut dengan syabih bil mudhaf. Karena dia mirip dengan munada mudhaf. Sama kalau kita katakan ya tali'a al-jabali. Ya tali'a al-jabali. Mirip. Oleh karena itu disebut dengan al-munada asy-syabih, syabihu bil mudhafi. Nah, jadi ini maksud dari kelima jenis munada. Sampai di sini jenis-jenis munada ini bisa dipahami, tulab dan talibat. Fahimtus. Alhamdulillah, paham ya. Jadi sekali lagi al-munada khamsatu anwa, munada mufrad contohnya ya zaidu, ya zaidani, ya zaiduna. Munada nakirah maksudah ya rajulu, ya jelas orangnya. Ya rajulu, yang maksud Mas Jan, ya. Al-munada an-nakirah wal maksudah. Ya rajulan ankidni. Perkataan orang buta, ya rajulan, wahai laki-laki siapapun yang merasa laki-laki ankidni. Ya, selamatkan aku. Al-munada al-mudhaf, ya Abdallah, al-munada asy-syabihu bil mudhafi ya tali'an jabalan. Nah, ini yang pertama, jenis dari munada. Baik, kita lanjutkan pada matan. Ya, matannya. Baik, ya. Fa'amal mufrad wan nakira al maksudah, maka adapun munada mufrad dan nakira maksudah fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halatil i'rab. Maka dia mabni dengan tanda rafa ketika dia mu'rab. Ya. Ya.
fa yubnayani 'ala dhamm in kana mufradaini. Maka munada mufrad dan nakirah maksudah tersebut ya mabni dengan apa? Dengan dhamm ya. Kalau dia mufrad, contohnya ya Zaidu ya, wa ya rajulu. Nah, ya Zaidu ini adalah munada mufrad, ya rajulu munada nakirah maksudah. Maka dia mabni dengan dhamm ya. Kenapa mabni dengan dhamm? Karena apa? Dia mabni ala ma yurfa'u bihi fi halatil i'rab. Dia mabni dengan tanda i'rabnya ketika dia mu'rab. Baik, kita kembali ke Word. Baik. Nah, kita membahas ini ya Zaidu dan ya rajulu. Kita kasih tanda. Baik. Zaid ini kalau dia seandainya mu'rab, tanda rafa'nya apa, Mas? Zaidun. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Dhammah. Mumtaz. Zaidun. Ahsan. Ya, ini Zaid dalam keadaan mu'rab. Ya, maka tanda rafa'nya dhammah. Maka ketika dia apa? Dijadikan munada mufrad, maka dia pun dimabnikan atau dibina dengan tanda yang ini. Ya, tanda kalau seandainya dia apa? Mu'rab. Dengan apa? Dhammah. Ya. Terus kenapa Ustaz nggak ditanwin? Katanya tandanya sama dengan tanda ketika dia mu'rab. Ya tidak, karena bina itu la yunawan. Kalau yang dinamakan dengan mabni itu nggak tanwin. Ya. Ya. Bina itu apa? La yunawan. Maka ya Zaidu. Ya. Ya. Ja'a Zaidun. Ya. Ja'a Zaidani. Ya. Kemudian Ja'a Zaiduna. Zaiduna. Ya, dia ketika mu'rab maka tanda rafa'nya ya alif ya untuk yang musanna. Adapun Zaidun ketika mu'rab ya tanda rafa'nya adalah waw. Ya, ini juga ya Zaidani berarti dia mabniun ala apa? Dhammi. Zaidan. Kalau Zaidu mabniun ala dhammi. Kalau yang ini ya Zaidani mabniun ala ya, Zaidani. Dhammi. ya, Mabni ala dhammi. alif nah mabni ala ada ya al waw ya subut ya ditetapkan. Baik, ini apa? Putus-putus suara dan gambarnya. Oh, gambarnya putus-putus ya, dong. Gambarnya putus-putus dari awal atau baru saja? Waktu pesan itu ditulis Ustaz. Oh, waktu pesan ditulis. Baik, sekarang Anda matikan kameranya karena tadi sinyalnya lemah. Baik, jadi ini jelas ya, nggak bahas. Kita matikan dulu kameranya. Jadi jelas ya, dia mabni, ya. Dia mabni ala ma yurfa'u bihi. Baik, ya, jadi mabni ala dhamm kalau mufrad contohnya. Karena apa? Rumusnya ini tadi mabni ala yurfa'ani bihi. Dia Zaidu. Kemudian ya rajulu. Begitu juga dengan munada nakirah maksudah. Karena rajul ini kalau dia berada dalam keadaan mu'rab, maka tanda rafa'nya adalah apa? Dhammah. Ya, maka ketika mabni pun tanda rafa'nya juga dhamm. Ya, jelas ya ini ya. Atau jamak taksir. Ya, jamak taksir ya zuyudu, ya rijalu. Ya, ini termasuk mufrad juga, munada mufrad dalam jenis munada apa? Mufrad. Ya zuyudu. Meskipun zuyud ini jamak. Maka sekali lagi ya zaidu ya mabni dengan dham ya, ya rajulu mabni dengan dham, ya zuyudu mabni dengan dham, ya rijalu mabni dengan dham. Ya. Bedanya ini tadi mufrad, kalau ini jamak taksir. Au jam'a muannatsin saliman. Ini saliman ya. Atau ketika jamak muannats salim. Contohnya ya muslimatu. Ya, mabni dengan dham. Karena muslimat ini kalau dia mu'rab ya, alamat rafa'nya adalah
dhammah gitu. Maka ketika mabni pun juga dhammah. Au murakkaban masjiyan, atau murakkab masji, ya, susunan yang di masjid. Masjid itu apa? Di mix, dicampur, ya. Seperti ya ma'di karibu. Ya, ini disebut dengan murakkab tarkiban masjiyan. Ya, ma'di karibu. Nah, asalnya dua kata, yaitu kata ma'di, ya, dan juga karib, dua kata. Tetapi ma'di karib ini sekarang menjadi apa? Satu satu kata. Ya, sekarang menjadi satu kata yang disebut dengan murakkab tarkiban masjian. Ya, di dua kata ini murakkab tersusun, tarkiban dengan susunan masjian, ya, susunan yang dimix, dicampur. Ya, maka tanda apa binanya yang di akhir ini, yang di karib, bukan di ma'di. Ya, jadi tanda binanya di sini dengan apa? Dom. Adapun ma'di ya tidak dihitung sebagai tanda. Baik. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, Nah, jadi munada mufrad dan nakirah maksudah ini dia mabni ala dham, ya. Mabni ala dham yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yubnayani alal alifi fit tasniyah, ya. Mabni dengan alif, ya. Mabni dengan alif fi at-tasniyah dalam musanna. Contohnya ya Zaidan, ya, mabni dengan alif. Ya. Ya rojulan, mabni dengan alif. Ya, ini munada mufrad, ini nakirah maksudah. Ya, kemudian tanda bina yang ketiga adalah alal wawi. Ya, mabni dengan waw fil jam'i, pada jamak. Ya, tadi pada musanna, ini pada jamak. Contohnya ya Zaidun, mabni dengan waw. Baik. Jadi khulasatul kalam, ya, khulasah, ringkasan dari pembicaraan kita ini, bahwasannya munada mufrad dan nakirah maksudah ini dia mabni, ya. Tanda mabninya ada berapa? ada satu. Nah, berapa? Tiga. Tiga, santum. Nah, jadi ini ya, kita kasih penjelasan. Munada mufrad, ya, dan munada nakirah, ya, al-maksudah ini, ya, hukumnya mabni, ya, al-hukmu mabni, ya, dan tanda binanya ada tiga. Yang pertama apa tadi? Dom. Al-dhamm, ahsant. Kemudian yang Alif. kedua Alif. Alif. alal alif. Taz. Kemudian yang ketiga Berwaw. alal wawi. Ahsantum. Nah, hukumnya ini, ya. Mabni ala dhamm alal alif ala al wawi. Baik. Ya, ini munada yang dua jenis sudah kita bahas, alhamdulillah. Dan kita lanjutkan. Baik, wassalasatu al-baqiyatu mansubatun la ghair, dan tiga yang tersisa yaitu munada nakirah ghairul maqsudah dan munada al-mudhaf dan munada asyabi bil mudhaf, maka apa? Mansubatun. Ya, mereka mansub, la ghair, tidak ada yang lain. La ghairah, tidak ada yang lain. Ya, yaitu apa? Wahia an-nakiratu ghairul maqsudah, ya. Munada nakirah wal maksudah sisanya, dan munada al mudhaf dan al musyabbah bil mudhaf. Maka ini semua mansub, ya. Adapun an nakirah wal maksudah ka qaulil a'ma, seperti perkataan orang buta, ya rajulan khudh biyadi, wahai laki-laki, ya, khudh biyadi, ambillah tanganku. Ya, ini nakirah wal maksudah. Orang buta ini nggak menentukan siapa laki-laki, yang penting merasa laki-laki, dia datang ambil tanganku. Ya, ya rojulan, ya, aswaian, acak dia, ya rojulan khudh biyadi. Ya.
Ini nakirah ghairul maksudah. Ghairul maksudah la yaqsid hadzal ama la yaqsid ahadan bita'yin, ya. Orang buta ini nggak memaksudkan satu orang pun dengan ta'yin, dengan menentukan, tidak. Oleh karena itu disebut dengan nakirah ghairul maksudah. Nah, baik, maka ini mansub, ya. Mansub. Ya, kalau mansub berarti apa? Tanda nasabnya Fathah. ya, fathah atau ya sesuai dengan Dengan isimnya, ya. Sesuai dengan isimnya. Kalau eh, isim musanna apa tanda nasabnya? um, Alif. di muslimat. Alif ya. Musanna tanda nasabnya apa? Ya, Alif, Zab. Alif apa ya? ya, Oh Ya. 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 Saya Tuh ya. ini masih ini ya, campur yang di atas tadi. Saya menyesuaikan isimnya. Saya nggak bahas ya, nggak usah dibahas. Saya wal mudhaf. Kemudian yang selanjutnya adalah al mudhaf. Maka ini mansub juga seperti ya Abdallah. Ya, ya Abdallah. Ya, ya Abdallah. Munada mudhaf. Kemudian wal musyabah bin mudhaf, ya, munada yang diserupakan dengan mudhaf, contohnya ya hasanan wajihahu atau wajihihu. Apa itu lafz terlibat? Ya hasanan Wa- Wajahahu. Ganteng. Wajahnya. wajihahu wajihihu. Ya, betul apa? Wajihuhu. 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 Mumtaz, Masya Allah. Ya hasanan wajihuhu. Wahai yang indah wajahnya. Ya hasanan wajihuhu. Ya maka ini mansub. Yang mansub mana? Ya hasanan ini. Hasanannya. Karena hasanan ini adalah munadanya. Ya, bukan wajihuhunya. Ya. Munadanya. Ini disebut dengan syabih dengan mudhaf. Ya, syabih bil mudhaf. Ya hasanan wajihuhu. Kenapa syabih bil mudhaf? Ya, karena bisa kita katakan ya hasana al wajihi. Seperti itu. Ya. Dan juga waya tali'an jabalan, seperti tadi kita sebutkan tali'an jabalan, maka ini ya dia mansub, ya tali'an, ya syabih bil mudhaf, menyerupai mudhaf, mirip dengan mudhaf, bisa kita katakan ya tali'al jabali. Jabali. Nah, kemudian ya rahiman bil abdi, ya ini syabih bil mudhaf juga, ya syabih bil mudhaf, ya maka dia mansub ya rahiman mansub, ya bil abdi. Kenapa syabih bil mudhaf? Ya, bisa nggak kita katakan dia ya rahimal ibad, oh, bil ibad. Ya rahimal ibad bisa tidak? Tidak bisa ya. Tapi kenapa syabih ya syabih bil mudhaf itu intinya dia menyerupai mudhaf, ya meskipun nggak bisa kita katakan kita ubah menjadi mudhaf ilaih, nggak selamanya bisa. Contohnya di sini ya rahiman bil ibadi, ya kalau kita ubah menjadi ya rahimal ibad, ya kurang cocok ya. Tapi syabih bil mudhaf itu karena seperti yang kita bahas pada la nafiyil jins, ya itu yang dia nggak sempurna ya maknanya, ya tanpa dengan yang setelahnya, ya seperti pada pembahasan la nafiyil jinsi. Nah, biasa kita masya Allah ya, kita scroll lagi ke atas. La nafiyil jinsi. Mana ada yang bisa mencari? Nah, wal musyabah bil mudhaf wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Ma ittasala bihi syai'un min tamami ma'nahu, yaitu yang ya, bersambung dengannya sesuatu dari kesempurnaan maknanya. Ya, jadi maknanya bisa sempurna kalau dia bersambung dengan sesuatu itu. Ya mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Yang bersambung dengannya sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Ya, seperti itu. Fasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Baik, mana tadi? Nah,
Nah, jadi seperti itu ya. Ya, ini rahiman ini nggak sempurna maknanya tanpa bersambung dengan al-ibad. Oleh karena itu tanpa bersambung dengan bil ibad. Ya, oleh karena itu disebut dengan musyabah bil mudhaf atau syabih bil mudhaf sama. Nah, wa taqaddama fi babila allati li nafyil jinsi, dan telah berlalu di bab la allati li nafyil jinsi bayanu, ya, penjelasan tentang apa al-musyabbahi bil mudhafi, tentang musyabah bil mudhaf, wa bayanul murad bil mufrad fi hadzal bab aidan, dan penjelasan tentang maksud dari mufrad itu juga ada di bab la allati li nafyil jinsi yang kita buka barusan. Wallahu taala alam. Ya, jadi maksud dengan munada mufrad itu yang bukan mudhaf maupun syabih bil mudhaf. Ya, adapun maksud dengan syabih bil mudhaf adalah mattasala bi syai'un min tamami ma'nahu. Baik, jadi khulasatul kalam. Ya, ringkasan dari materi. Maka apa? Jenis atau kelompok yang kedua. Ini tadi kelompok pertama. Munada mufrad, munada nakirah, maka hukumnya mabni ala dhom, alal alif dan alal wawi. Kemudian masih ada tiga. Ini kelompok kedua. Maka ini hukumnya apa? Nasab. Mumtaz, Masya Allah. Ya, ini al-hukmu, ya, al-hukmu, ya. Nasab itu berarti apa? Mabni apa marfu? Mabni apa marfu? Mabni apa mu'rab? Mu'rab ala fathah. Mu'rab. Nah, mu'rab dan lebih spesifik lagi apa? Man fathah. Mansub. Mansub fathah. Mansub. Nah, jadi hukumnya adalah mansub. Oh, Mansub dengan apa tadi? Ya, dengan ya mansubun bi al-fathati, ya, au au ila akhir, ya, kelas wa gitu ya, jangan au. kadza wa kadza wa kadza. Nah, das wa. Ya, sesuai dengan tandanya masing-masing. Nah, jadi kelompok kedua ini munada nakirah ghairul maksudah, munada mudhaf, munada syabih bil mudhaf, maka hukumnya mu'rab, ya, dan dia pasti mansub, tidak ada hukum yang lain. Nah, ini dua kelompok, ya. Baik, warna lagi. Paham ya, tulab, talibat? 5 jenis munada, kemudian maksudnya apa, kemudian hukumnya apa. Nah, jadi secara rinci apa, secara ringkas, hukumnya hanya dua munada itu. Yang pertama mabni, yang kedua mansub, ya, lebih mudah gitu. Nah, yang mabni adalah munada mufrad dan munada nakirah maksudah. Yang mansub adalah munada nakirah ghairul maksudah dan munada mudhaf dan syabih bil mudhaf. Ini ringkasannya. Wadih? Wadih, Ustaz. Insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Faslun fi bayanil munada al-mudhafi ila ya'il mutakallimi. Pasal tentang penjelasan munada yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ya, munada yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ya. Kalau munada kita tadi, ya, dia tidak mudhaf kepada ya mutakallim. Ya, ya, ini ya, ya Zaidu, maka munadanya mana? Zaidu, gitu ya. Nakirah maksudah munadanya rojulu, kan itu. Kemudian ini munadanya adalah rojulan, ya, ini abda, kemudian ini toli'an atau toli'an. Nah, sekarang kita membahas tentang munada yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ya, munada mudhaf kepada ya mutakallim. Idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallimi. Kalau ya munada diidhafahkan kepada ya mutakallim, maka hukumnya apa? Jaza fihi sittu lughatin. Boleh padanya 6 bahasa. Ya. Yang pertama, ihdaha hadzful ya'i, menghapuskan ya-nya,
Walijtiza'u bil kasrati. Alijtiza' bimana aliktifa, mencukupkan, ya. Dan mencukupkan dengan kasrah, dibuang ya-nya dan mencukupkan dengan kasrah. Seperti ya ibadi, ya, firman Allah Azza wa Jalla, ya ibadi. Asalnya apa? Asalnya ya ibadi. Ya. Seperti ini asalnya, ya ibadi. Ya. Munadanya mana tulab talibat? Ibadi. Ahsan, ibad. Ya. Dan munada ini mudhaf ke mana? Mudhaf ke apa? Kepada ya mutakallim. Kepada ya mutakallim. Mumtaz. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Munada, ya, mudhaf ila ya'il mutakallim. Munadanya ibad, kemudian dia mudhaf kepada ya mutakallim. Ya ibadi. Seperti ini, ya. Baik. Nah, maka yang seperti ini boleh 6 bahasa. Yang pertama adalah dengan hadful ya, membuang ya-nya dan mencukupkan dengan kasrah, ya. Ya-nya jadi dibuang. Ya, aslinya ya ibadi, kemudian dicukupkan dengan kasrah pada huruf apa? Dal. Ya-nya dihapus, mencukupkan dengan kasrah. Ya ibadi. Ya. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi aslinya ya ibadi fattaqun, seperti itu. Dan contoh lagi ya qaumi, wahia al-aksar, dan ini yang menjadi kebanyakannya, aksar. Jadi hadful ya wal ihtiraz bil kasrah, wal ijtiza bil kasrah, membuang ya dan mencukupkan dan kasrahnya saja. Kemudian yang kedua, wasaniyatu isbatul ya sakinatan, ya, mengisbatkan ya, tapi ya-nya harus sukun, ya. Berarti apa? Ya Tadi. san iba di, tapi harus apa? Sukun. Isbatul ya sakinatan. Nah, mengisbatkan ya, tapi apa? Tadi. Contohnya apa? Ya ibadiyah. Nah, ini apa? Ini berarti apa? Maftuhah ini, ya. Ya. Ini sakinatan. Ya. Ini maftuhatan. Berarti misal yukhalif al-faidah. Ya. Contohnya menyelisih kaidah. Ya, isbatul ya sakinatan, ya ibadi, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, isbatul ya'i maftuhatan, ya, mengisbatkan ya, menetapkan ya secara apa? Fathah, ya. Contohnya ya ibadiyah, ya. Ya ibadiyah. Nah, ini baru isbatul ya'i maftuhatan, menetapkan ya-nya ditetapkan, seperti yang kedua tadi, ya-nya ditetapkan. Tapi sakinah yang ini ya-nya ditetapkan, dia maftuhah. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, ya, yang berbuat israf, ya, berbuat israf. La taqnatu rahmatillah. Kemudian yang keberapa ini? 4. Keempat. Baik. Yang keempat. Ini kita saja. Enggak terlalu. Baik, yang keempat. Warabi'atu, ya. Yang keempat, qalbu al-kasrati fathan. Ya, qalb itu membalikkan. Membalikkan kasrah menjadi fathah. Ya. Wa qalbul ya'i alifan. Dan membalikkan ya-nya menjadi alif. Yang ketiga tadi ya ibadi, seperti ini, ya. Maka kita balikkan
kasrahnya pada huruf dal, Ibadah. ya, menjadi apa ya? Ibadah. Ahsan, ya. Ibadah. Qalbu al-kasrati fathatan. Kita balikkan menjadi fathah wa qalbul ya'i alifan. Dan kita ubah ya-nya menjadi alif. Menjadi ya ibadah. Ya. Ya. Kalau dalam contoh ini apa? Ya hasrata. Ya. Hasrata. Contohnya di sini ya hasrata. Ya, ya. Aslinya apa? Ya Hasrati. hasrati ahsan. Ya hasrati. Aslinya ya hasrati. Kemudian menjadi ya hasrata. Aslinya seperti ini ya hasrati. Kemudian menjadi ya hasrata. Jadi fathah, kemudian ya-nya menjadi alif. Ya, jadi alif. Dan alifnya alif maksurah ya. Nah, Ya, alif hasrata. maksurah. Namanya ibadah. Ya hasrata. Kemudian yang kelima, ya. Wal khamisatu, dan yang kelima, ya hasrata ala ma farratu ya. Wahai betapa ya kerugian atas apa-apa yang aku sia-siakan gitu ya, kurang lebihnya. Yang kelima, hadful alifi wal ijtiza'u bil fathati. Menghapus alifnya dan mencukupkan dengan fathah. Maksudnya yang keempat ini tadi kita hapuskan alifnya, maka menjadi ya ibadah, ya alifnya kita hapuskan, ya ibadah salah seperti itu, kita hapuskan alifnya, wal ijtiza bil fathah, dan kita cukupkan dengan apa? Fathah pada ya ibadah. Baik. Nahwu ya gulama. Nah, kalau di sini contohnya ya gulama. Ya asalnya ya gulami ya dari Ya, awal, kemudian berurutan itu ya. Berurutan ya. Jadi ya gulama. Wasadisatu, dan yang keenam, hadful alifi wa dhammul harfi alladhi kana maksuran. Menghapus alif ya dan mendommahkan huruf yang dahulunya atau yang sebelumnya kasrah. Qauli ba'dihim, seperti perkataan sebagian dari mereka, dari orang Arab, ya ummu la taf'ali bi dhammil mim, dengan mendomahkan mimnya, wa quri'a ya rabbu as rabbu sijnu, ya. Jadi rabbu di sini syahidnya. Bi dhammil ba wa hiya dhaifah. Ya, dalam Al-Qur'an ya Allah katakan ya ya atau Rabbi ya. Rabbi asijnu ahabu ilayya. Rabbi asijnu ahabu ilayya. Ahabu ilayya. Wahai Rabbku, sesungguhnya penjara itu lebih aku cintai, kata Yusuf. Rabbi asijnu ahabu ilayya. Tapi dalam qiraah syadah, ya, qiraah yang syadah, ya, dhaifah di sini sebutkan dhaifah. Syadah itu menyelisih qiraah mayoritas. Dibaca apa? Rabbu. Rabbu. Rabbu as-sijnu ahabu ilayya, dengan mendomahkan ba'nya. Tapi ini qiraah syadah. Intinya yang keenam adalah hadful alif, menghapus alifnya, ya, menghapus alifnya. Jadi awalnya ya ummi, ya Rabbi, awalnya apa? Dihapus alif, ya ibadah, seperti ya ini. ibadi. Alifnya dihapus ya. Wa dhammu al harfu alladhi kana maksura. Atau ini ya awalnya gini ya ibadi. Ya ibadi. Ala kulli hal ya ini kana maksuran. Labas. Sahih ya ibadah seperti ini, kemudian dihapuskan alifnya dan mendomakan huruf yang dulu dia maksur. Ini fathah ibadah di sini. Tapi awalnya apa ini? Tulab talibat. Ya Awalnya maksur ya. Kita lihat di nomor 1 ini awalnya maksur ya. Kasrah ya. Maka dihapus, diubah menjadi apa? Dom ya. Jadi ya ibadu. Ini yang keenam. Jadi yang pertama tadi ya ibadi, yang kedua ya ibadi, yang
ketiga ya ibadiyah, yang keempat ya ibadah, yang kelima ya ibadah, yang keenam ya ibadu, dan ini dhaif. Ya, si ada ini dhaif. Ya, lemah. Ya. Contohnya ya ummu la taf'ali, wahai ibu. Ya, wahai ibuku artinya tetap wahai ibuku. Ya. Karena yang kita bahas adalah al-munada al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Meskipun ya ummu, ya ibadah, ya ulama, ini artinya kuku semua. Ya ummu, ibu, wahai ibuku, la taf'ali, jangan kau lakukan. Bidhamil mim. Wa quri'a, dan dibaca firman Allah Ta'ala, ya, yang kita ketahui adalah Rabbi, as-sijnu ahabu ilayya. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya atau penjara itu lebih aku cintai, kata Yusuf. Tapi ada qiraah syadzah, Rabbu as-sijnu, ya, dengan mendhamahkan apa ba'nya. Rabbu as-sijnu ahabu ilayya wa hiya dhaifah. Tapi itu lemah, ya. Tapi itu lemah, ya. Nah, baik. Nah, kita sampai sini ya. Ada pertanyaan? Sebenarnya pengen lanjut, tapi waktunya sudah habis. Ya, masih ada sedikit. Nanti bisa dilanjutkan dengan Ustaz yang setelahnya. Jadi kita membahas tentang apa? 6 bahasa pada munada mudhaf ila ya mutakallim. Ya. Kemudian nanti setelahnya adalah fa in kana al munada al mudhafu ila al-ya'i aban au umman jaza fihi ma'a hadhihi lughat arba'u lughatin ukhra. Ya. Kalau munada yang mudhaf kepada ya mutakalim itu adalah aban atau umman, maka jaza, ya, fihi, ya, padanya, boleh padanya ma'a hadhihi lughat, bersamaan dengan 6 bahasa di atas, arba' lughat ukhra, 4 bahasa yang lain. Berarti boleh berapa bahasa? 10. 10. Ahsan. Ya, jadi kalau ya munadanya yang mudhaf kepada mutakalim tadi adalah aban. Aban itu ya abi, ya, atau umman, ummi, ya. Ini. Maka ini boleh 10 bahasa khusus untuk apa? Abi dan ummi. Kalau yang kita bahas tadi selain abi selain abi dan ummi yaitu apa? Ibadi, ya, atau gulami, ya. Ini tadi. Tapi khusus untuk abi dan umi ini boleh 10 bahasa. Di antaranya ya abati, ya abatah, dan yang lain sebagainya nanti insya Allah akan membahas di pertemuan yang akan datang. Baik, hal min soal hatta huna ya tulab atau talibat. Hal min soal. Ustadz, Nah, untuk i'rab ya munada gimana Ustadz? ya, Ya ya apa? munada. Ya, ya apa? Ya munada. Oh, ya munada. Baik. Baik, kita i'rab di sini. Misalnya ya Zaid gitu ya. Kita i'rab aja. Nah, ini ya Zaidu. Nah, i'rabnya bagaimana? Ya harfu nida, ya, itu ya, itu aja ya. Kemudian Zaidu, i'rabnya bagaimana? Munada apa? Marfu. Marfu apa mabni? Munada alam. Ya, kan munada mufrad. Munada mufrad dan nakirah maksudah itu apa? Mabni atau mu'rab? Mabni. Berarti Mabni. Zaidu ya munada mabni ala Mabni ala dham. ala Mabni. dham. Munada mabni ala dham. Ahsan. Taza. Baik, misal lagi ya. Ya rajulan. Nah, ini apa ini?
Munada apa jenisnya? Nakiro. Nakirah apa? Nakirah ada dua. Nakiro. Goiro maksudah. Nakirah ghairu maksudah. Ahsan. Baik, berarti ya harfu an-nida. Kemudian rajulan. Bagaimana i'rabnya? Rajulan. Apa? Munada Mansub. Ya, ahsanta, mumtaz. Mansub wa alamatu nasbihi fathah. ahsant. Al-fathatu. Seperti itu. Jelas ya? Nah, Ustaz. Syukran. Baik, Mbak. Barakallahu fiik. Ada lagi, Mbak? Insya Allah sudah, Ustaz. Baik, barakallahu. Yang lain ada lagi? Nah, narju an la takhruju awalan qabla an usawwir adat al-hudur. Ya, jangan keluar dulu sebelum ana foto jumlah yang hadir berapa, karena nanti akan dimasukkan di absen. Kemarin ada hadir 14, cuman pas penutupan tinggal 10 atau tinggal 12. Jadi ada yang nggak masukkan atau nggak dimasukkan di absen. Baik, idzan barakallahu fikum jami'an. نكتفي لقاءنا بهذا القدر من الدرس وإن شاء الله نلتقي في لقاء قادم نختم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. وإياكم.